Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyela Masna Muslimawati, NPM 1403110170025, akan menjelaskan mengenai teknik pembuatan film tipis dengan menggunakan Molecular Beam Epitaxy atau MBE. Untuk poin-poin yang akan saya bawakan, yang pertama ada introduction, yang kedua ada sistem MBE, yang ketiga ada proses deposisi, yang keempat ada proses pembuatan film tipis MGO dengan menggunakan MBE, kemudian yang terakhir ada keuntungan dan kerugian dari MBE itu sendiri. Untuk pembahasan yang pertama yaitu introduction. Nah, apa itu MBE? MBE adalah lapisan atom dengan teknik deposisi lapisan atom yang didasarkan pada reaksi balok molekul atau atom pada substrat yang dipanaskan dalam lingkungan vakum ultratinggi atau UHV. Istilah berkas molekul menggambarkan aliran kinematik searah dari atom atau molekul tanpa tumbukan. Istilah beam atau balok berarti bahwa elemen yang diuapkan atau atom dan molekul tidak berinteraksi satu sama lain dengan gas ruang panjang yang terlibat dalam proses pengendapan. Molecular Beam Epitaxy atau MBE adalah teknologi yang digunakan untuk pengendapan senyawa film tipis semikonduktor, logam, atau isolator yang memungkinkan kontrol yang tepat dan profil komposisi dengan menggunakan proses yang jauh dari kesetimbangan termodinamika. Untuk material yang digunakan pada proses MBE ini ada dari golongan 3-5 itu untuk target substrat semikonduktor 3-5 dan selanjutnya ada golongan 2-6 untuk target substrat semikonduktor 2-6 dan bahan lainnya untuk target substrat semikonduktor dari 4-6 serta alloys dan lain-lain. Selanjutnya, sistem epitaksi berkas molekul atau sistem MBE pada dasarnya adalah alat evaporasi vakum. Sistem ini terdiri dari ruang pertumbuhan baja tahan karat yang terhubung ke ruang lain dengan katup gerbang. Hal ini diperlukan untuk menghindari kontaminasi komponen dan sumber bahan oleh gas eksternal dan untuk menjaga tekanan ke dalam ruang pertumbuhan serendah mungkin. Sistem pemompaan kombinasi pompa ion, pompa sublimasi titanium, dan cryopanels N2 cair dapat mengurangi kepadatan pengotor sisa seminimal mungkin. Pengukur ion dipasang di sisi berlawanan dari penahan substrat untuk mengukur kedua tekanan ruang sisa atau jika ditempatkan pada posisi penghadap sel, tekanan serta balok dan balok yang dipilih secara individual dengan menggunakan daun jendela di depan sel. Selanjutnya adalah Reflection High Energy Electron Diffraction atau RHEED. Diagram sederhana dari pengaturan RHEED eksperimental pada sistem MBE dapat terlihat pada gambar berikut. Pengaturan eksperimental untuk RHEED membutuhkan elektron gun, di mana gun terdiri dari filamen terbuat dari tungsten dalam sistem MBE. Untuk melakukan RHEED in situ pada sistem MBE, diperlukan vakum minimal 10⁻⁵ bar. Filamen akan memulai teroksidasi dan menjadi rusak pada tekanan yang lebih tinggi. Filamen dipanaskan oleh arus listrik dan emisi termionik elektron digerakkan oleh tegangan dalam kisaran 10-100 kV. Nah, sistem RHEED ini digunakan untuk mempercepat elektron dari filamen dan masuk ke vakum. Sepanjang jalur berkas elektron yang dihasilkan adalah silinder Wehnelt yang digunakan untuk memfokuskan berkas. Dengan demikian, mengontrol distribusi energi elektron dalam berkas tersebut. Selanjutnya adalah bagaimanakah proses deposisi pada MBE ini. Pada proses permukaan substrat yang terjadi selama pertumbuhan MBE dapat terlihat pada gambar berikut. Adapun proses-proses yang terlibat selama pertumbuhan epitaksial ini, yang pertama ada adsorpsi atom atau molekul yang diuapkan yang mengenai permukaan, difusi permukaan dan disosiasi atom yang diserap, susunan atom ke dalam kristal, dan yang terakhir ada desorpsi termal dari spesies tidak diatur ke dalam kisi. Molekul yang teradsorpsi pertama-tama bergabung untuk mencapai ukuran kritis dan kemudian menjadi inti yang stabil atau kelompok pada substrat. Faktor utama yang mempengaruhi molekul yang teradsorpsi adalah suhu media, tingkat kedatangan, dan jarak media. Molekul berikutnya dapat mengembun langsung ke inti ini, menurunkan laju pembentukan inti baru, dan meningkatkan ukuran inti yang sudah ada untuk membentuk area yang dapat tergabung saat mengalami kontak antar permukaan.
Selanjutnya, parameter untuk pertumbuhan lapisan epiteksi. Yang pertama ada koefisien rekat dengan simbolnya S, dengan rumus S sama dengan NADH per N total, di mana ADH adalah AD ring. Koefisien rekat adalah rasio jumlah atom atau molekul yang menempel di permukaan dengan jumlah atom atau molekul yang tiba di sana. Nah, berdasarkan pertumbuhannya, S bisa kurang dari 1 jika energi absorpsi atom rendah atau suhu permukaan tinggi. Kemudian parameter yang kedua adalah koefisien akomodasi termal atau AC. Nah, untuk AC ini secara matematis dapat ditulis TI min TE dibagi TI min TS, di mana koefisien akomodasi termal menentukan fraksi atom atau molekul yang berada dalam kesetimbangan termodinamika dengan substrat. Nah, untuk TI sendiri merupakan suhu sel efusi, kemudian TE adalah energi yang sesuai dengan suhu atom yang segera menguap kembali, kemudian TS adalah suhu media. Parameter yang ketiga yaitu koefisien kondensasi atau dilambangkan dengan C, di mana C merupakan koefisien kondensasi yang berbeda dengan S, menggambarkan fraksi atom atau molekul yang segera menempel ke permukaan. Dalam hal ini, atom atau molekul diserap sebelum reaksi kimia fisiknya ke permukaan. Kemudian parameter yang keempat adalah koefisien difusi atau dilambangkan dengan D, di mana koefisien difusi didefinisikan sebagai hasil kali panjang difusi permukaan atom sebelum penggabungan Kisi dan kecepatan rata-rata permukaannya. Dalam hal ini, alfa tergantung pada parameter Kisi dan V adalah frekuensi getaran atom, dan N0 cm²-2 adalah jumlah substrat dengan absorpsi -1 energi yang sama, dan EA adalah dari atom terisolasi pada substrat, dan beta ditulis untuk KTS _1, K adalah konstanta Boltzmann, dan TS adalah suhu permukaan. Kemudian parameter yang terakhir yaitu waktu tinggal rata-rata. Untuk waktu tinggal rata-rata ini adalah waktu tinggal rata-rata atom di permukaan substrat sebelum penguapan kembali. Nah, untuk selanjutnya adalah pembuatan film tipis MgO yang ditumbuhkan. Kemudian untuk preparasi dari pembuatan film tipis MgO ini, yang pertama, substrat 6H-SiC disiapkan dalam ruang MBE dengan pemanasan hingga 900 derajat Celcius di bawah aliran molekul hidrogen, di mana tekanan dasar sistem sebelum memulai preparasi permukaan hidrogen adalah kurang dari 10⁻⁹ MBAR. Kemudian dilakukan RHED, kemudian film tipis MgO dibuat dalam dua kondisi yang berbeda. Parameter yang digunakan untuk deposisi magnesium dari sel efusi sama untuk kedua kondisi tersebut. Yang ketiga, untuk film tipis MgO, sumber diatur ke dalam suhu 280 derajat Celcius dan flux Mg dari 10⁻⁴ atom cm²-2s⁻⁻1 dipantau menggunakan timbangan mikrokristal kuarsa. Demikian pula, aliran oksigen ke dalam sistem adalah konstan antara dua kondisi yang diukur dengan pengukur ion sebagai tekanan 10⁻⁶ MBAR dalam sistem. Fluktuasi kandungan oksigen di antara percobaan diminimalkan dengan memantau kandungan oksigen di dalam ruang menggunakan penganalisis gas sisa. Perbedaan kedua kondisi tersebut adalah suhu substrat selama pengendapan, di mana hasil yang dapat diperoleh nantinya akan menjadi dua, yaitu hasil suhu tinggi dan suhu rendah, di mana hasil suhu tinggi diperoleh dari sampel yang dibuat dalam suhu substrat 500 derajat Celcius, sedangkan suhu rendah diukur dari sampel yang dibuat pada substrat 200 derajat Celcius. Setelah deposisi MgO, kemudian sampel dianalisis dengan RHED dan RHED sebelum dikeluarkan dari sistem untuk persiapan spesimen TEM dengan pemolesan manual. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil dari pembuatan film tipis itu. Nah, di sini terdapat gambar, di mana gambar ini merupakan pola RHED yang mewakili permukaan SiC dipreparasi untuk kedua suhu dan kondisi pertumbuhan suhu rendah, di mana pola yang diperoleh dari difraksi dengan balok sejajar dengan sumbu zona A 1120 dan B adalah 1100. Di sini rekonstruksi terlihat ketika vektor berkas elektron datang sejajar dengan sumbu zona kristal.
Nah, yang ditunjukkan pada gambar B dengan garis-garis yang ditempatkan pada interval antara garis-garis orde utama. Spesies atom yang berakhir di permukaan tidak dapat dikonfirmasi oleh RHEED, lapisan perekat silikat. Hal ini menunjukkan permukaan yang teratur memastikan bahwa perbedaan kualitas MgO disebabkan oleh kondisi pertumbuhan yang berbeda dan bukan substrat permukaan. Selanjutnya, di sini merupakan gambar pola RHED untuk pertumbuhan MgO yang yang direkam dengan berkas elektron selaras dengan sumbu zona yang sama untuk setiap sampel. Untuk gambar A menunjukkan difraksi dari permukaan film MgO yang ditanam pada suhu substrat rendah, sedangkan gambar B menunjukkan difraksi dari permukaan film MgO yang dibuat pada suhu substrat tinggi. Pola dari film MgO suhu rendah menampilkan garis-garis difusi yang menunjukkan beberapa kekasaran permukaan yang ditunjukkan oleh celah di sepanjang garis. Sedangkan film MgO suhu tinggi menampilkan bintik-bintik tajam yang diatur sepanjang posisi yang diharapkan untuk garis-garis pada permukaan ini dan menunjukkan kekasaran permukaan yang lebih besar. Selanjutnya, hasil dari sampel pertumbuhan MgO suhu tinggi ditunjukkan pada gambar berikut. Tem di bidang terang dari spesimen dari perbesaran rendah menunjukkan bahwa film telah mengadopsi mode pertumbuhan 3 dimensi selama pengendapan yang ditunjukkan pada gambar C. Antar muka tajam lapisan MgO dan SiC berarti bahwa mode pertumbuhan film tidak diinduksi oleh persiapan SiC. Penggabungan ini dan formasi lapisan tidak lengkap. Yang terakhir diperkirakan dalam eksperimen mengarah pada vesting film di permukaan. Hal ini ditunjukkan pada gambar A dan B, di mana segi skala nanometer diamati. Hal ini menunjukkan kontras fasa dari struktur kristal pada gambar B. Untuk selanjutnya, gambar berikut merupakan hasil dari karakterisasi TEM yang menampilkan gambar bidang terang dari film tipis MgO yang disiapkan pada suhu rendah. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa MgO bersifat epitaksial dan metode pertumbuhan 2 dimensi diadopsi selama deposisi. Seperti pertumbuhan lapisan demi lapisan, hasil ini mendukung hasil eksperimen di mana MgO bebas cacat dan dengan beberapa kekasaran terlihat pada permukaan. Nah, untuk itu kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama perbandingan dari eksperimen yang diperoleh untuk kondisi pertumbuhan lapisan tipis MgO yang berbeda menunjukkan bahwa mode pertumbuhan yang diterapkan selama pengendapan sangat bergantung pada suhu substrat. Nah, hasil dari kondisi pertumbuhan suhu tinggi MgO, di mana suhu substrat adalah 500 derajat Celcius, menunjukkan hasil pertumbuhan 3 dimensi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penurunan suhu substrat selama deposisi memungkinkan terjadi relaksasi atom Mg dan O, membentuk pertumbuhan lapis demi lapis 2 dimensi untuk kondisi suhu substrat rendah. Relaksasi ini adalah kemungkinan migrasi atom melalui film ke dalam kekosongan saat lapisan berikutnya diendapkan. Nah, suhu substrat yang berkurang mengurangi mobilitas atom yang terabsorpsi sehingga berpotensi terjadi kekosongan. Nah, kondisi pertumbuhan suhu substrat yang tinggi mengakibatkan cacat tinggi dan permukaan yang diprediksi dalam eksperimen sebagai pertumbuhan lapisan yang tidak sempurna. Eksperimen menunjukkan bahwa pertumbuhan 3 dimensi dalam bentuk struktur piramidal dapat memungkinkan bergantung pada adsorpsi Mg dan O di permukaan. Oleh karena itu, akan tampak dari kondisi pertumbuhan eksperimental bahwa jalur adsorpsi yang sebenarnya mungkin bergantung pada substrat. Namun, hal ini belum dibuktikan secara langsung dengan eksperimen. Nah, selanjutnya ada keuntungan dan kerugian pada metode MBE ini ya. Yang pertama itu ada proses MBE dapat digunakan untuk menghasilkan profil doping yang rumit karena mengatur jumlah dopan. Kemudian karena proses MBE didasarkan pada penguapan silikon dan dopan, maka tidak ada reaksi kimia yang terlibat di dalamnya. Nah, selanjutnya untuk tindakan pencegahan keamanan proses MBE tidak diperlukan secara ekstensif dibandingkan dengan yang diperlukan dalam proses deposisi lain. Sedangkan di sini juga terdapat beberapa kerugian yang
digunakan dengan metode MBE. Yang pertama, untuk keseluruhan film yang sempurna dan murni, perlu untuk mempertahankan tekanan yang sangat rendah dari urutan 10 pangkat 10 Thor yang agak sulit. Nah, yang kedua, proses ini sangat mahal. Kemudian yang ketiga, laju pertumbuhan pada proses MB ini adalah 0,01 sampai 0,3 GM per menit yang sangat kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.